Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan Pancasila Bapak Jufri Hardianto Zulfan MH. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agna Ismalia Putri dengan NIM 12382424856. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat Bapak pendiri bangsa Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, sosok yang tidak hanya membawa Indonesia ke pintu kemerdekaan, tetapi juga meninggalkan warisan yang besar bagi bangsa Indonesia. Banyak yang mengenal Insinyur Soekarno sebagai sosok bapak pendiri bangsa Indonesia, seorang pemimpin yang karismatik dan penuh semangat juang. Oke, untuk mengenal lebih jauh, mari kita bahas biografi singkatnya dulu. Profil Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang juga merupakan tokoh proklamator negara Indonesia ini. Ia akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena ia lahir di waktu fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Tetapi karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukami Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan pendidikan sekolah dasar. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sejak kecil, Soekarno dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia menganyam pendidikan di Hollands Inland School atau HIS di Mojokerto, lalu melanjutkan ke Bogor Burger School atau HBS di Surabaya. Di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, seorang tokoh pergerakan yang banyak memengaruhi pemikiran Soekarno muda. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS, Soekarno melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan berhasil meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Sejak masa mudanya, Soekarno aktif dalam pergerakan nasionalis. Ia mendirikan Aljemen Studi Club di Bandung dan kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Partai ini berfokus pada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik dan kebudayaan. Akibat kegiatannya, Soekarno beberapa kali ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Di dalam penjara, ia menulis pidato terkenal berjudul Indonesia Menggugat, di mana ia mengancam penindasan Belanda dan mengobarkan semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno tetap aktif menyuarakan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Setelah kemerdekaan, Soekarno diangkat sebagai presiden pertama Indonesia, dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno banyak menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno juga menginisiasi banyak proyek besar, seperti pembangunan Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno. Setelah itu, ia juga memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai kekuatan di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1955, Soekarno menginisiasi Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung.
Konferensi ini bertujuan memperkuat solidaritas. Konferensi ini dihadiri oleh puluhan negara dan menjadi ajang untuk memperjuangkan kemerdekaan dan solidaritas bagi bangsa-bangsa yang terjajah. Ini menjadikan Soekarno sebagai tokoh yang dihormati di kancah internasional. Pada sidang BPUPKI, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. 5 prinsip Pancasila yang diusulkan: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi landasan yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pada pertengahan tahun 1960-an, situasi politik di Indonesia menjadi sangat kompleks. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, Soekarno menghadapi banyak tekanan dan akhirnya pada tahun 1967 ia menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Setelah itu, Soekarno menjalani masa tahanan rumah hingga akhir hayatnya pada 21 Juni 1970. Soekarno dikenang sebagai bapak bangsa yang gigih dan memperjuangkan kemerdekaan. Pemikiran dan pidato-pidatonya tentang persatuan, nasionalisme, dan kebangsaan tetap menginspirasi generasi penerus. Warisan terbesar Soekarno adalah semangat juang dan dasar negara Pancasila yang hingga kini masih menjadi fondasi Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga semangat dan nilai-nilai perjuangan Insinyur Soekarno selalu menjadi inspirasi bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku pulang.